Di Talang. Tapi sama bang, rasanya bang. Jadi kita sekarang sudah ada di Pulau Seribu. Ini kawan-kawan lagi. Kalau uang talang siapa nomor? Ini ada Mbak Dina dan Mbak Uca, ada Kak Ari, ada Kakak Review Maju, ada Kak Depi, ada Kak Hardi. Bukan nak kemana gitu? Ke makam ibunya Raden Fata. Oh. Nah, jadi lagi makamnya itu dulu berada di bawah pohon beringin, tapi sekarang katanya di dalam pohon beringin. Jadi semakin besar pohon beringin itu. Oh. Nah, jadi kita nampak jelas makamnya Ibu Raden Fata. Ternyata ada di kota Palembang. Ya, tepatnya di Kepulauan Seribu. Ada artinya di Palembang juga ada Pulau Seribu, bukan di Jakarta be. Oke, keren banget. Ini kurang lebih ada 30 konten kreator ya yang ikut hari ini. 35 lah kalau nggak salah. Keren banget ini konten kreator kota Kita Palembang. harus promosikan pariwisata kota Palembang, banyak destinasi yang tersembunyi yang harus kita viralkan. Betul, supaya wong-wong yang di luar sana lebih tahu tentang wisata yang ada di kota Palembang. Ini destinasi yang kedua. Ke mana kak tadi kak? Ke makam mana kak? Makam Raden. Ibunya Raden Fata. Makam ibunya Raden Fata. Subansi apa namanya, lupa aku, ada namanya Mang Dayat yang ngapal. Nah, take video dulu. Selebgram. Ibu Raden Fata. Awas guys. Depan dulu guys. Belok guys. Bareng guys. Awas, banyak lobang guys. Mang, berarti ini lagi ngomong dengan Pak Wali, Mang. Mang, buat jembatan ngomong dengan Pak Wali biar antar. Ayo. Saya ngomong dengan RSS. Buat jembatan. Nah, kawan-kawan, di depan kita inilah bangsal yang kita ceritakan tadi. Iya. Inilah bangsal kunonya tadi. Ini menurut bisa kalian kelilingi, pecah Ka'bah, pasang kamu putar. Nah, kawan-kawan, inilah bangsal kuno yang Mang Day ceritakan tadi. Kalau dari cerita masyarakat, ini memang sudah ada sejak masa Belanda. Nah, yang sedang ditelusuri adalah apakah mungkin bangsal ini dari masa Kesultanan Palembang. Karena dalam catatan sejarah dikatakan benteng Kota Besar itu kontraktornya dari Cina. Dan dia membangun untuk masak batu batanya itu di Pulau Seribu, itu dalam catatan Belanda. Nah, jadi yang kuno mungkin ini. Jadi kita butuh penelitian lebih lanjut. Mudah-mudahan ini benar dari masa Kesultanan Palembang. Ini tempat masak batu batanya, Iya. Nah, bisa dilihat. Yang berani masuk silakan. Oh ini. Nah, edukasi dulu. Oh ini bangsal. Iya, ada lubangnya nah. Bata ada masuk. Nyetak itu apa bata? Bata iya. Kira yang ini tadi. Ini kamu saka ini pasti. Iya, ngapa sakit, Mang? Iyo, udah dirawat. Astaga, Mang. Ini ternyata tempatnya. Ada lubangnya. Ini kita Ini daun-daun situ. Iya, ini anak. belum yang asuransi nih, Ini disusun tanpa pakai semen. Jadi memang dia disusun sedemikian rupa, dia nempel bainnya dengan susunan itu tadi. Bisa didekati tanpa adanya semen. Dan ini juga kalau kita lihat bentuk dari batu bata kuno. Tahun berapa, Mang? Sedang ditelusuri. Oh, udah tahu juga namanya. Berarti lebih tua dari mesin itu ini. Barang baru. Masih anget. Mang Dayat, Alah, bayar lagi belum banyak yang protes. Mang Dayat, logikanya baik, masjid itu bela 1.200. Ini batu bata. Oh, 120 apa tahun? 1.200. Tahun
120. Berarti ini juga dibangun pasti duluan batu bata kan? Itu kemungkinannya. Kita bisa dalam penelitian kita bisa tinggal menelusuri struktur dari batu itu, baik dari karbonnya sejak tahun berapa. Tinggal siapa nak mayo Siapa Kari Panji, mana Kari Panji? Siapa nak nerima wangsit? Bangsal batu bata. Masak ke batu bata. Untuk masak batu bata. Untuk benteng Kuta Foto Besar. ini. Kamu sekiranya belum bayar, jangan saya tanya. Tapi pakai kapur. Perekatnya pakai kapur. Apa dipublikasi ke Putih Telok tuh lah? Itu secara cerita tutur. Oke. Mak kita itu bangunnya kan lu. Susunannya mah inilah kalau mau lihat susunannya. Cepat-cepat baik. Iya, ditaruh-taruh baik. Iya, tanpa. Iya, enggak ada pakai. Ini kalau mau lihat struktur susunannya. Ini kan lah ratusan tahun jadi dia leket. Iya, bener dewek. Tak hujan tak panas ya. Berarti batu bata dulu baru nyusun ini dia, Mak. Iya kan? Ini tempat batu bata kan? Harusnya mah itu. Bingung menjelaskannya, banyak lagi teliti jawabannya. Tidak. Ini untuk Barangnya masih anget, barangnya. Baru ditemukan. tidak di sini yang ini. Terinspirasi dari bangsa. Bangsal by Mandakik. Kalau tahunnya sudah otak nana. Lajulah kau nak ngintek lajulah. Oh bisa. Tidak zaman dulu belum ada pizza gitu. Oh, dan ini roti Maria. Roti Maria benar. Gue asli yo, tidak nempel pasti bisa lepas. Oh, ya dah rondo. Oh, jalan ulah. Ayo jadi lepas. Dicabutnya sih kok. Jangan buktikan tidak pakai buktikan yang saya tidak pakai semen. Kak Ari, di mana? Kita lagi di ini Bangsal. Bangsal batu bata. Batu. Ini dari zaman Belanda kalau salah. Katanya ini sudah 120 tahun. Tuh 120 tahun. Jadi Bangsal ini dia tidak pakai semen. Jadi tumpuk-tumpukin batunya itu. Disusun ya. Susun. Bangsal yang ngawet batu bata. Puji Bang Dayat. Bang Dayat bukan kami ada ya. Sedang diteliti dan ditelusuri. Nah, tahun berapa ini? Ini uangnya. Barang masih anget, kita teliti dulu. Yang pasti sudah dari zaman kolonial aja Pak. Dah. Mana TikTok kita belum ada. Aku tuh belum dapat nyo. Aku tuh lah posting juga tadi aku ngomong sampai MP tidak enak aku nggak tahu. Aku lagi nyari filenya aku taruh postingnya. Aku belum ini. Kita nanya ke kalau Ini kita lagi menelusuri menuju makam ibunya Raden Fatah. Raden Fatah di Pulau Seribu. Di Pulau Seribu. Pulau Seribu. Jadi Pulau Seribu tidak hanya di sana, di sini juga ada Pulau Seribu. Wow. Ternyata di Palembang ada Pulau Seribu juga. Ada Pulau Seribu juga. Yang ada bangsal batu bata yang katanya umur sudah 120 tahun ya. Ya. Dan juga ada makam ibunya Raden Fatah yang ada di kota Palembang. Kota Palembang. Banyak yang nggak tahu wong Palembang ya. Iya. Ternyata ada di sini makam ibu Raden Fatah. Ibu Raden Patah ya. Iya. Makam Ibu Raden Patah mungkin. Ini karena menjadi. Oh, pohon ini. Oh, jadi makamnya di dalam pohon ini. Ini bukan dimakamkan di dalam pohon. Tapi karena ini dulunya di sini makamnya, kemudian ditumbuhi oleh beringin. Akhirnya dia tumbuh-tumbuh dan sekarang posisi makam itu ada di dalam pohon. Oh. Menjaga makam. Nah, ini bekas yang aslinya. Dan kemarin pernah lepas, pas dilipnya akhirnya bergabung juga. Dan pernah dipugar, ini ada bekas strukturnya. Sekitar tahun 80-an tadi.
Itu hasil penelusurannya. Uji Mang Dayan. Yo. Enggak, uji ahli nih, uji ahli. Nggak setia nih Jadi baik itu ini di dalam pohon ini, di dalam pohon. Jadi inilah yang diprediksi sebagai makam dari Subansi, ibu dari Raden Fata. Raden Fata itu adalah tokoh raja Islam pertama yang menjadi raja di Pulau Jawa. Kuburan. Subansi, ibu dari Raden Fata. Dalam catatan naskah, Raden Fata itu lahir di Pulau Seribu. Artinya tanah yang tempat kita berdiri sekarang, ini adalah tanah kelahiran dari Raden Fata. Jadi sangat mungkin sekali bahwa ibu dari Raden Fata dimakamkan di sini. Karena secara literatur belum ditemukan makam Subansi itu dimanapun. Barulah secara catatan kita di Palembang, baik catatan Palembang ataupun di Pulau Jawa itu sebenarnya mengamini bahwa makam dari ibu Raden Fata itu ada di Palembang. Jadi sangat kuat ini, baik dari cerita tutuk ataupun dari naskah. Ini adalah makam dari Subansi dan memang dari kalangan penjara sudah sering diziarahi. Apalagi dapat petunjuk dia berada di pinggir sungai. Ini sebelah kita di sungai ini. Oh. Ini sungai. Nah, jadi dia di pinggir sungai. Nah, mudah-mudahan kan ini kalau memang ini bisa kita populerkan, ini akan menjadi destinasi religi untuk tingkat nasional bahkan, karena Raden Fata itu adalah raja pertama di Pulau Jawa. Berapa Mang umurnya Mang? Minum, kaget. Umur. Raden Fata itu datangnya ke Palembang itu kan sejak kedatangan Aryo Dila. Aryo Dila ya, kemudian membawa ibunya Subansi. Kemudian di Palembang Aryo Dila pindah agama yang akhirnya yang dulu namanya Aryo Dama berubah jadi Aryo Abdillah. Nah, dia punya anak yang pertama itu adalah Raden Fata, walaupun ini anak tiri. Kemudian ada adik lagi Raden Husein. Raden Husein. Raden Husein kemudian mengabdi di Majapahit, sedangkan Raden Fata itu mendirikan Kesultanan Demak. Jadi kurang lebih dia sekitar tahun 1450-an. 1450-an kedatangan di Palembang. Makan Raden Fata. Tapi makan itu udah tertulis Silakan kalau mau ambil gambar. pohon di bawah ini. Silakan. Sebenarnya sebelum ada pohon ini memang sudah makan. Tapi ditunjuk di sana. 1407 Cheng Ho datang ke Palembang menumpas Lian Doming sama Shen Juyi. Siapa itu? Apa? Siapa itu? Cheng Ho datang. Setelah itu beberapa puluh tahun di bawah pemerintahan dinasti Ming kan, yang setelah itu baru diserahkan ke Majapahit oleh dinasti Ming. Nah, itulah mulai dari kedatangan dari Aryo Dila itu. Taruh. Sudah? Jadi 1450. 14 kurang lebih kisaran itu karena berbagai antara sumber dari kuil Tempeko, kuil apa tuh yang di Surabaya, Samot, Babat Jawi punya cerita yang berbeda mengenai tahun. Bahkan ada Brawijaya 5, ada yang Brawijaya 7, itu juga punya cerita berbeda. Itu sebelum masa 1450. Pertama memang dari segi literatur. Dari literatur bahwa makam Subansi di Pulau Seribu di pinggir sungai. Yang kedua dari para penjara-penjara itu sudah sering menjarahi di sini. Yang ketiga dari sisi cerita tutur masyarakat di sini juga seperti itu. Jadi beberapa hal ini yang memperkuat. Dulu kuburan. Ini dulu. Setelah lama batangnya besak. Nah, itu aslinya nisannya. Oh, itu nisannya. Kalau sudah tahun 1600-an tadi, 1500-an tadi hitung baik. Berapa ratus tahun? Nisannya, Iya. yang terjepit kayu, Tertempel di pohon. Nisan. Yuk. Oke.
Oke. Lanjut. Lanjut. Lanjut kita. Ayo kita kembali ke masjid. Itu lah, mang apa? Sebenarnya bang pajak ke masjid belum masuk sini. Belum. Dia sudah ngajak lah kemarin. Mang Dayat ke sini. Iya jatuh pada mana? Ya kita atur dia. Ya biar di Kita ngatur revitalisasi. itu dia ngatur. Kamu tahu dah rahasia kekayaan Indah Mujair? Nah, di sini lah. Malam Jumat tapi malam apa bisa? Dari revitalisasi ya. Apa dia kalau orang Jawa malam apa? Kotor. Kliwon. Kliwon ya.